Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan salam hormat dari Museum Sumpah Pemuda kepada Kak Fajar Eko Satrio selaku Ketua Kuartir Ranting Cakung Jakarta Timur, kakak-kakak para andalan pengurus Kuartir Ranting Cakung, para mabikus dan pembina dari masing-masing pangkalan sekolah di Kecamatan Cakung, para pendamping orang tua dan seluruh anak-anak siaga di Kuaran Cakung yang Bunda banggakan. Izinkan terlebih dahulu Bunda memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bunda bernama Titi Umi Kurniawati, saat ini menjabat sebagai Kepala Museum Sumpah Pemuda. Sangat menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuartir Ranting Cakung dalam rangka memperkenalkan sejarah Sumpah Pemuda dan memperkenalkan Museum Sumpah Pemuda sebagai penyimpan benda-benda bersejarah kepada anak-anak kita, anak-anak siaga, yang nantinya akan tumbuh menjadi pemuda harapan bangsa yang dapat menyiagakan dirinya untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan mengadakan jelajah virtual mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Saya selaku Kepala Museum Sumpah Pemuda memiliki harapan semoga kegiatan jelajah virtual mengunjungi Museum Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Kuartir Ranting Cakung dapat memberikan manfaat bagi semua. Demikian kata sambutan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Salam Pramuka. Apa kabar anak-anak Bunda yang Bunda banggakan? Hari ini Bunda dan Yanda berkesempatan mengunjungi suatu bangunan bersejarah di wilayah Jakarta. Apa ya Kak nama tempat ini? Bunda Bibi dan anak-anak yang Yanda sayangi, hari ini kita tiba atau mengunjungi sebuah bangunan yang sangat bersejarah, yaitu Museum Sumpah Pemuda di daerah Jakarta Pusat. Yanda, museum itu apa ya Yanda? Museum adalah sebuah lembaga yang mengoleksi, merawat, mengamankan benda-benda peninggalan budaya yang bisa kita gunakan untuk sarana pendidikan, sarana pendidikan, dan sarana rekreasi. Nah anak-anak, sudah jelaskan museum itu apa? Untuk memasuki suatu bangunan bersejarah pada masa pandemi tidak boleh sembarangan. Apa yang kita lakukan? Bunda, di masa pandemi corona ini, ketika kita mengunjungi suatu gedung atau suatu bangunan atau suatu kantor pemerintahan, jangan lupa kita selalu protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan selalu, dan tidak lupa kita juga harus scan barcode kita di aplikasi Peduli Lindungi yang ada di belakang kita ini kan. Nah, Iya anak-anak ya. nah ini kita harus scan ya sebelum kita masukin pintu
bersama di Museum Sumpah Pemuda ini. Yanda, boleh Bunda bertanya, bagi anak-anak yang belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi, itu apa sih Yanda aplikasi Peduli Lindungi itu? Ini aplikasi Peduli Lindungi ini adalah suatu cara yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa melacak keberadaan kita, daerah sekitar kita, agar kita bisa untuk menjaga kesehatan kita, agar kita tidak terkena wabah COVID-19 ini. Nah, bagi anak-anak yang belum memiliki karena memang belum vaksin, nah maka belum bisa menjalani data di sini. Tetapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan Mengajak anak-anak semua virtual jelajah Museum Sumpah Pemuda. Anak-anak, jangan lupa ketika kita memasuki sebuah perkantoran atau gedung yang memang ada aplikasi Peduli Lindungi, kita lakukan ini untuk scan barcode kita. Nah, nih udah ada barcode, kita klik check in. Nah, maka akan ketahuan check in berhasil. Nah, pergerakan kita akan terpantau ya. Nanti kalau kita keluar, kita akan check out lagi demi keamanan kita, ya Nana ya. Kita melalui berbagai protokol kesehatan yang ketat dan kita sudah men-scan barcode kita. Yanda dan Bunda akan menuju ke tempat selanjutnya. Ke tempat apa ya Yanda? Yang pertama adalah ruangan pengenalan tentang gedung museum ini. Ruang apa ini Yanda? Nah, ruang pertama ini Bunda adalah ruang pengenalan mengenai gedung Gereja Keramat ini nomor 106. Bahwa ini dulu itu adalah tempat kos atau pemondokan para mahasiswa dari berbagai nusantara. Karena dulu di Batavia, Jakarta sekarang anak-anak itu baru didirikan banyak perguruan tinggi. Nah, orang-orang pribumi, orang-orang yang bisa diperbolehkan untuk sekolah. Nah, ini tempat pemondokan. Di sela-sela mereka belajar di kampus, mereka juga belajar di tempat kos ini. Nah, kita lihat nih, Bunda Widi, nah ini diorama mengenai kegiatan para mahasiswa yang berdiskusi di sela-sela waktu luangnya. Di sini kita bisa lihat ya sejarah foto-foto mengenai kegiatan mereka dalam gedung ini ya. Kemudian di sebelah sana nanti Kak Widi, Bunda Widi, nah di sana itu adalah sejarah Batavia tahun 1990-an. Gedung ini itu menjadi pusat aktivitas ya para pemuda ya dari seluruh Nusantara untuk ya berpikir bagaimana bangsa ini akan merdeka. Nah itu Bunda. Ini Bunda Widi, ini adalah diorama mengenai kegiatan mahasiswa ketika berada di pemondokan. Diorama ini menggambarkan mereka sedang belajar, berdiskusi mengenai kegiatan di kampusnya atau di tempat sekolahnya, maupun berdiskusi tentang nasib bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat di dinding sebelah selatan ini ada sejarah mengenai gedung ini, yaitu menjadi tempat pemondokan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang bersekolah di Batavia, Jakarta saat ini. Nah ini kan Bapak semua dengan jelas. Di kemudian sebelahnya, sebelah utara kita lihat sejarah Batavia
pada tahun 1920-an. Ya, nah ini kita lihat semua bagaimana kawasan pecinan di daerah Pintu Kecil, Pasar Baru, ya daerah pergudangan, gedung Balai Kota Batavia. Nah, anak-anak di rumah ingat dulu ketika zaman Belanda namanya Jakarta ini adalah Batavia. Ya. Ini kita sudah berada di ruangan satu, sudah selesai pengenalan mengenai gedung museum ini. Nah selanjutnya kita akan kemana nih, Bunda Widi? Kita akan mengenal tentang sebelum pemuda-pemuda itu bersatu. Mari kita ke tempat selanjutnya. Oke, anak-anak, kita ke ruangan yang kedua mengenai organisasi pemuda sebelum Kongres Pemuda. Kita sampai ke ruangan yang kedua. Ya. Apa isinya untuk anak-anak di rumah biar bisa mengerti dan mereka memahami ruangan kedua ini? Yanda, di ruang kedua ini adalah ruangan di mana para pemuda masih bersifat kedaerahan. Bisa kita lihat ya di foto-foto yang ada ini, itu kelompok Jawa membentuk pemuda Jawa, Jong Java. Kemudian Islam, pemuda Islam membentuk Jong Islamibon. Kemudian bisa kita lihat kelompok Sumatera membentuk Sumatera Nebon. Dan pemuda kaum Betawi juga membentuk kelompok yang masih bersifat kedaerahan. Semua ini adalah organisasi pemuda sebelum Sumpah Pemuda. Anda bisa lihat ini bendera-bendera yang masih bersifat kedaerahan. Anak-anak, ini adalah kelompok pemuda dari Jawa yang menamakan dirinya adalah Jong Java. Kemudian ini adalah pemuda-pemuda Islam yang menamakan dirinya Jong Islamibon. Jong di sini artinya pemuda yang membentuk kelompok pemuda, yaitu Pemuda Indonesia. Kemudian di Sumatera juga membentuk Jong Sumatera Bon, artinya pemuda-pemuda dari Sumatera. Pemuda Betawi juga tidak mau kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mereka membentuk pemuda kaum Betawi. Kemudian di Belanda pun ya mereka juga membentuk Perhimpunan Indonesia. Semuanya ini adalah organisasi pemuda sebelum Sumpah Pemuda. Kita berada di ruang apa ini, Anda? Ini di ruangan ketiga, Bunda dan anak-anak semua. Ruangan ketiga ini menceritakan mengenai Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan pada tahun 1926 dengan ketuanya adalah Muhammad Tabrani. Nah, di sini kita bisa lihat siapa-siapa saja yang menjadi peserta Kongres Pemuda pertama. Nah, pada Kongres Pemuda pertama ini, Bunda Widi, itu sudah mulai berpidato. Mereka tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, ya, kemudian Muhammad Tabrani, ya, itu berpikir atau sudah bercerita mengenai bagaimana seandainya tadi organisasi kedaerahan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Islamibon, Jong Ambon, Jong Celebes itu menyatu menjadi satu. Nah, pertemuan ini menjadi tonggak yang luar biasa bahwa mulai terdapat kesadaran para pemuda kita akan pentingnya persatuan. Dan sehingga di sini Kongres Pemuda 1 ini sudah ada cikal bakal bahwa
diajukannya Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa kita. Nah, kita bisa lihat nanti di sini tokoh-tokohnya. Begitu, Bunda. Nah, anak-anak, inilah diorama bagaimana zaman dulu menerangkan sebuah berita dari radio yang sungguh luar biasa, sekarang tidak bisa kita temukan lagi. Dari radio ini banyak sumber-sumber yang menyebabkan para pemuda sadar akan pentingnya persatuan. Kita lihat di sini Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, mereka bersatu bagaimana tekad pemuda pelajar untuk belajar, tetapi harus mendorong anggotanya agar rajin belajar untuk berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa juga lihat bagaimana mereka bermufakat, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPKI) akhirnya mendorong terjadinya Kongres Pemuda pertama. Nah, ini kita lihat di pojok sebelah sini, ini gagasan persatuan Indonesia. Nah, ini yang berikutnya gambarnya di sini. Nah, inilah tokoh Ketua Kongres Pemuda pertama, yaitu Muhammad Tabrani. Dan ini adalah susunan acara Kongres Pemuda pertama. Dari sinilah nanti menjadi cikal bakal adanya Kongres Pemuda kedua. Itu anak-anak, ini penting sekali bahwa ternyata para pemuda lah mereka berjuang untuk persatuan bangsa kita. Kita lihat di sini tokoh Muhammad Yamin. Nah, ini nanti juga akan berperan di dalam Kongres Pemuda. Yanda, ini sepertinya berkaitan dengan yang Yanda sampaikan di ruang Kongres Pemuda 1. Betul, Bunda Midi. Ini setelah Kongres Pemuda 1 tahun 1926, maka gelora para pemuda untuk menyatukan, memfusikan organisasi-organisasi pemuda mencapai puncaknya pada tahun 1928 dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua. Dengan ketuanya adalah Mr. Sugondo Joyokuswito, dengan sekretarisnya adalah Muhammad Yamin. Ini menghasilkan putusan Kongres Pemuda Indonesia. Bisa kita lihat di sini. Nah, yang sering kita dengar adalah hasil apa? Dari Sumpah Pemuda. Nah, itu coba. Pertama, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. yang kedua, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. ketiga, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah. Ini tulisannya masih ejaan. jangan. Nah, ini supaya sejarah ini kita jangan sampai kita menjadi lupa. Dan Bunda, jangan lupa ini anak-anak sekalian yang di rumah, inilah diorama bagaimana suasana Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan di sini, yang diputuskan tapi hasilnya dengan Sumpah Pemuda. Tapi jangan lupa anak-anak, di dalam Kongres Pemuda 2 ini pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Bagaimana Bunda ini yang Indonesia Raya oleh siapa ini yang menciptakan? W.M. Supratman ya? W.M. Supratman. Kita lihat di sini anak-anak, lagu ini diperdengarkan pertama kali. Ada 3 stansa. Nah, kita sudah hafal semua karena di sekolah, apabila kita mau masuk sekolah, biasanya kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggugah semangat. Nah, ini dioramanya adalah seperti ini ya, anak-anak di rumah semua. Inilah awal mula tonggak bangsa Indonesia untuk persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
masih di ruangan ini, inilah diorama tentang Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ya, nah ini kelihatan sekali. Ya, nanti kalau kalian masih penasaran, tentunya nanti setelah pandemi berakhir, kalian bisa datang ke museum ini untuk menyaksikan tonggak sejarah bangsa Indonesia secara langsung di Museum Sumpah Pemuda. Nah ini peserta Kongres Pemuda 2. Kita lihat di sini ya. Nah ini foto-foto otentik yang bisa kita pelajari betapa mereka berjuang untuk bangsa kita. Nah ini ya, inilah pidato dari Muhammad Yamin ya, yang merupakan sekretaris ketika Kongres Pemuda kedua ini. Nah berikutnya, nah ini ya adalah hasil ya dari Kongres Pemuda 2 tadi. Seperti Sumpah Pemuda yang sudah tadi disampaikan oleh Bunda Widi. Mulai menyadari betapa pentingnya ya persatuan para pemuda untuk mencapai kemerdekaan. Kita lihat di sini ada arak-arakan pandu. Nah, berarti apa pandu itu? Pandu itulah pramuka zaman dulu. Nah, berarti pramuka ternyata sudah mewarnai dari kegiatan Sumpah Pemuda. Karena nanti kita lihat pandu itu di organisasi-organisasi kedaerahan tadi kayak Chong Java, Chong itu ada yang namanya kepanduannya, ada pramukanya. Nanti akan kita lihat di ruangan yang sebelah ini. Kita ke ruangan berikutnya untuk mengetahui bagaimana ini sejarah atau istilahnya itu siapa sih pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya secara detail. Silakan Bunda Widi. Ya, anak-anak semua, kita sekarang berada di ruang Lage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan anak-anak dengan nama W.R. Supratman. Beliau dahulunya adalah seorang wartawan dan pemain musik. Kemudian beliau ingin sekali bakat yang beliau punya dikembangkan untuk menciptakan suatu karya yang dapat dipakai untuk memberikan makna bagi pemuda Indonesia. Ternyata dia menuliskan not-not yang indah menjadi suatu lagu yang indah pula, kemudian diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda kedua yang dikenal dengan apa ya, Yanda? Lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, itu adalah lagu terindah, lagu kebangsaan terindah ya, yang dibuat oleh Lage Rudolf Supratman, dapat membangkitkan semangat kebangsaan pada saat Kongres Pemuda kedua ya. Nah, anak-anak bisa dilihat ini di belakang kita adalah W.R. Supratman pada saat muda bersama dengan adiknya. Kemudian ini sejarah Yanda, sejarah lagu Indonesia Raya. Ya, saking indahnya Kak. Kemudian Yanda ini yang Yanda sampaikan, ini adalah gubahan ya, lagu Indonesia Raya yang 3 stansa. Dan ini adalah senjata beliau, yaitu biolanya yang sangat indah ya Kak. Di sini bisa dilihat. Dan ini adalah biola Lage Rudolf Supratman yang dipakai pada saat Sumpah Pemuda di Kongres kedua. Dan juga ada masterpiece Kak, ya, iringan. Ini CD ya Kak? Ya, piringan hitam. Piringan hitam, ya anak-anak ya. Ini di mana tersimpan
lagu Indonesia Raya. Dan ini adalah biografi biografi Wage Rudolf Supratman. Ya, Yanda, ini adalah masterpiece-nya. Ya. Ini hal-hal yang penting yang tercecer dari lagu Indonesia Raya, ternyata banyak orang-orang luar juga yang membantunya, ya Yanda. Jadi hanya lengkap sejarahnya mengenai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya beserta sejarahnya Wage Rudolf Supratman. Ya anak-anak, ini adalah gambar ya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat beliau muda. Selanjutnya anak-anak, di gambar ini adalah sejarah lagu Indonesia Raya yang anak-anak sering kumandangkan, sering dengar untuk membangkitkan semangat kebangsaan negara kita. Dan ini adalah biola yang digunakan dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini adalah biola yang digunakan ya saat Wage Rudolf Supratman mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II. Kemudian itu adalah piringan hitamnya, ya, tersimpan lagu Indonesia Raya. Dan ini adalah tentang Wage Rudolf Supratman, ya, di mana beliau dahulunya adalah seorang wartawan dan pemain musik, ya anak-anak ya. Karena cintanya beliau pada musik, dia membentuk ya band namanya Black and White, ya, berkedudukan di Makassar. Dan terakhir adalah piringan hitam yang sempat tercecer, ya, kemudian dikumpulkan kembali oleh orang-orang dari luar. Nah, itu adalah sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, Bunda dan anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita berada di sebuah ruangan yang mendokumentasikan mengenai organisasi pemuda setelah Sumpah Pemuda. Jadi, Sumpah Pemuda yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928 menginspirasi para pemuda akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Mereka mengemai rumusan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan ke seluruh pelosok Indonesia, sehingga menjadi pupuk bagi bibit nasionalisme yang telah tertanam di bawah alam sadar segenap rakyat Indonesia. Para usahawan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, serta rukun pemuda Indonesia membentuk organisasi pemuda Indonesia yang namanya di sini ada, namanya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang merupakan penggagas dari Kongres Pemuda II. Kemudian ada KPIM, ya. Kemudian berikutnya lagi mereka tadi yang memfusi, musik itu adalah menyatu, melebur menjadi Indonesia Muda. Indonesia Muda ini pertamanya bukannya hanya pelajar-pelajar, tetapi Bunda Wibi akhirnya para pemuda di luar pelajar itu juga menjadi anggotanya, menjadi anggota Indonesia Muda. Bahkan yang tadi tidak berpolitik melakukan aksi, jadi sampai pemerintah Hindia Belanda itu melarang kegiatan atau mahasiswanya untuk ikut Indonesia Muda. Nah, yang di sebelah sini ini Bunda dan anak-anak di rumah itu adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kita lihat di sini. Nah, PPPI itu adalah menjadi perancang Kongres Pemuda II, kan? Dan memprakarsai pembentukan Indonesia Muda yang tadi Anda sampaikan. Nah, akhirnya
menggemalah persatuan di seluruh bangsa Indonesia, ya, membuat para pemuda semakin tumbuh nasionalismenya sehingga nanti Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Nah, ini penting. Jadi sekarang ini anak-anak di rumah sebagai generasi muda harus menjaga persatuan agar bangsa ini terhindar dari perpecahan, agar bangsa ini bisa membangun. Nah, ini kan generasi milenial nanti sudah, ya. Itu. Berarti pada tahun 1928 setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan ke seluruh wilayah di Indonesia, itu ternyata sudah memakai ini ya. Iya, betul, sudah menggunakan perang. Iya. Nah, dan mereka sudah baca, ini adalah media yang efektif, bisa Anda lihat bersama-sama di ulangan di sini Bunda mengenai para pemuda di seluruh Indonesia adalah mereka mengikuti informasi-informasi perkembangan tentang politik tanah air. Mereka sudah sadar. Ya, berarti Bunda, berarti Anda anak-anak kita yang berada di rumah seharusnya harus lebih ya dari para pemuda-pemuda pada saat itu, karena mereka sudah bisa membaca, ya kan, Yanda menulis ya. Bagaimana nih Yanda untuk anak-anak kita? Untuk anak-anak di rumah Bunda, inilah keterampilan literasi membaca itu harus ditingkatkan. Dengan memahami apa yang dibaca, maka kita semua anak-anak terutama generasi muda yang pertama terhindar dari berita-berita yang hoax, yang tidak ada manfaatnya, yang mengakibatkan mereka terpecah belah. Nah, yang kedua, dengan adanya paham literasi, maka mereka akan tambah pintar, pengetahuannya itu akan tambah, terus bertambah. Nah, cara sekali-sekali untuk membaca, baik itu membaca adalah buku-buku Bunda, kalian juga harus membaca berita-berita yang terkini yang sehubungan dengan teknologi, informasi, dan lain sebagainya untuk masa depan kalian di zaman yang semakin canggih. Nah, anak-anak ya, jangan lupa ya pesan Bunda dan Yanda bahwa literasi ya atau membaca ya sangat diperlukan. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca harus banyak latihan ya Yanda ternyata ya. Nah, anak-anak siaga yang Yanda sayangi, ayo kita contoh semangat para pemuda zaman dulu. Iya, ya. Kita terapkan di zaman sekarang. Iya. Harus menjaga persatuan, pantang mundur, semangat dalam menghadapi masalah. Jangan sampai nanti ada masalah malah kabur, harus diselesaikan. Ya seperti ini ya, bunyi bidang ya kan? Siaga itu berani dan tidak putus asa. Baik, kita ruangan yang terakhir ini ya, Bunda ya. Ini ruang apa ya, Yanda? Nah, Bunda, Widih, ini ruangan yang mendokumentasikan, ruangan yang menjaga sejarah mengenai kepanduan ya. Kepanduan adalah pramuka zaman dulu sebelum melebur. Nah, ini kenapa? Ini ternyata kepanduan ini dulu itu dibina, dilatih oleh para pengurus dari organisasi-organisasi kepemudaan yang masih bersifat tradisional atau bersifat daerah seperti Jogjawa, dia punya kepanduannya, kemudian dari Muhammadiyah punya Hizbul Waton, dan dari Sarekat Islam dia juga punya kepanduan. Nah, itu mereka menyadari bahwa pandu ini merupakan bibit ya para pemuda yang akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, ternyata di sini Bunda Widih kita ada sama-sama pramuka yang hadir di ruangan ini, bisa memperkenalkan kita. Ya, mohon izin Bunda. Boleh kita tahu nama Bunda? Iya, Bunda namanya Bunda Happy. Halo. Bunda Happy. Iya.
Saka Widya Budaya Bakti Kuartir Ranting Cakung. Nah, bisa dijelaskan Bunda apa itu SWBB? Iya, SWBB bisa dijelaskan Bunda Nana? Ya, baik nada-nada sekalian. Jadi di Kuartir Ranting Cakung ada Saka yang bernaung di bawah bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi, yakni Saka Widya Budaya Bakti. Kalau nada-nada sudah besar nanti, nada-nada bisa bergabung bersama Bunda di Saka Widya Budaya Bakti. Kegiatan kita menjelajah museum seperti saat ini, seperti Yanda Budi dan Bunda Widi jalan-jalan di museum. Seru ya Bunda ya? Oh, sangat seru sekali Bunda. Izin bertanya, Saka itu apa ya? Apakah ada dalam pramuka? Ya, nada-nada Saka adalah bagian dari pramuka. Apa sih Saka? Saka yakni satuan karya pramuka yang nada-nada ketika memiliki minat, bakat tentang apa saja yang nada-nada miliki, nada-nada bisa bergabung di Saka. Di dalam Saka atau satuan karya begitu banyak sekali. Jadi salah satu diantaranya adalah Saka Widya Budaya Bakti. Kalau nanti nada-nada sudah besar, sudah menjadi penegak, sudah SMA, sudah kuliah menjadi pandega, nada-nada bisa bergabung bersama Bunda di Saka Widya Budaya Bakti. Mau apa Bunda? Pengen jalan-jalan ke museum tapi belajar, bukan cuma hanya bermain di museum. Kami Saka Widya Budaya Bakti memberikan wadah kepada nada-nada kalau nada-nada sudah besar nanti untuk lebih mengetahui apa itu museum. Itu Bunda. Terima kasih Bunda Happy dan Bunda Nana atas kesediaannya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Ya, mari kita lanjutkan anak-anak semua tentang ruangan yang terakhir ini mengenai kepanduan. Kita lihat di sini. Nah, ini Bunda, ini adalah anggota kepanduan Indonesia dengan berbagai corak bendera dilaksanakan tahun 1920. Wah, sebelum Sumpah Pemuda sudah pandu luar biasa. Kita cikal bakal generasi muda yang nanti akan mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan berikutnya. Berikutnya kita lihat Bunda Widi di sini. Ini adalah foto dari anggota Pandu Hizbul Waton, yaitu Sudirman, yang nanti kelak beliau akan menjadi Panglima Besar ya TNI Indonesia, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Berarti ya kan Panglima Besar Sudirman itu dulunya ikut kepanduan ya? Betul, dulunya ikut kepanduan Hizbul Waton. Nah, yang dibina oleh organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Nah, ini Bunda, kita lihat anak-anak semua betapa mereka dengan gayanya sangat luar biasa. Nah, ini kita lihat di sini juga. Ini adalah para pemimpin Pandu Hizbul Waton. Ya. Nah, berikutnya lagi, ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah kepanduan yang tertua. Nah, ini ya, dari Jong Islam Tenbon. Nah, ini berikutnya ini adalah gambar-gambar ya kepanduan ketika mereka sedang berkemah pada saat itu ya. Ya, Bunda bertanya, apakah kepanduan itu sama dengan pramuka? Betul sekali. Jadi ini kepanduan ini itu adalah kelompok muda yang cinta tanah air, kemudian mereka nanti akan menyatu. Ya, sama seperti organisasi-organisasi pemuda yang mereka menyatu atau fusi menjadi Indonesia Muda. Nah, karena persatuan, nah, demikian juga pandu-pandu ini mereka menyatu sekarang menjadi pramuka seperti kita. Ada pramuka siaga yang anak-anak sekarang sedang ikuti ya. Kemudian ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Nah, berikutnya, nah, mari kita lihat sini Bunda. Nah, ini berikutnya adalah foto-foto dokumentasi tentang kepanduan zaman dulu. Ya, nah ini luar biasa ya. Kita lihat di sini.
Nah, ini ada dioramanya juga. Yana, apakah pada saat pemanduan tersebut itu seragamnya sudah coklat-coklat ya? Wah, belum. Seragam mereka adalah sesuai dengan di mana pepanduan itu bernaung. Kalau misalkan pepanduan seperti sekarang ini yang dari Islamic Bond, nah mereka seragamnya malah seperti ini. Kadang ya apa adanya, tapi yang jelas mereka memiliki seragam tersendiri. Kemudian ada panduan 10 atom. Kita lihat sebelah sana ya, seragamnya juga berbeda. Dan yang luar biasa di dalam ruangan ini, Bunda Willy, nah lihat nih. Nih anak-anak nih, coba nih di sini ada foto. Ini kakeknya, ini anaknya, ini cucunya. Ini adalah keluarga Pandu. Luar biasa. Jadi seperti kita semua nih, kalian ya bisa seperti ini. Insya Allah kalau kalian menjadi pramuka yang baik, yang rajin latihannya, nanti akan menjadi para anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa mengambil keputusan sendiri dan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berarti seperti singkatan dari pramuka ya? Ya, Raja Muda Karama. Berarti pemuda yang Giat berkarya, giat bekerja. Nah itu. Nah anak-anak, inilah ruangan terakhir Bunda yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Kita ingat, kita perlu ya belajar dari museum, dari sejarah untuk mencapai masa depan yang gemilang. Iya. Nah kemudian besok kan hari Sumpah Pemuda ya, besok ya, tanggal 28. Nah itu ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Betul sekali, seperti perkataan dari Presiden pertama, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, mari anak-anak sekalian, kita akan lihat yang nanti yang terakhir yang di luar ruangan terakhir sana sebagai penutup dari jelajah virtual Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, Yanda dan Bunda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anak-anak semua dalam apa Yanda? Dalam jelajah virtual Museum Sumpah Pemuda bersama Kuartir Ranting Cakung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pramuka.